Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya akan mengajak Anda untuk bertasawuf melalui kartu ATM terkait dengan ilmu hakikat, yaitu ilmu tentang kebenaran yang hakiki yang datangnya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema nama Allah tidak berdampak, tapi zat yang bernama Allah lah yang berdampak. Perlu diketahui, tasawuf itu bab kesucian hati, yang mana jika kita menjaga keadaan hati kita suci, yaitu ketika kita berbuat dosa lalu segera mengimbanginya dengan amal-amal soleh, yang mana dengan amal soleh itu membersihkan lagi kolbu kita, hati kita kembali suci. Maka kita pasti beruntung ketika keadaan hati kita suci dan kita beramal amalan yang ditentukan oleh syariat Islam. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surah Asy-Syams ayat 9, sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Untungnya di mana? Maka kita ingat sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, kolbu. Jadi kalau misalkan kita beramal dalam keadaan hati yang bertasawuf, hati yang suci, hati yang baik, maka kita akan melahirkan amal-amal yang mengandung kebajikan, yang akhirnya dengan amal, dengan keadaan hati yang baik itu, kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Berbeda halnya jika kebalikannya, akan mengundang kemurkaan Allah kalau beramalnya kita dengan keadaan hati yang kotor, hati yang rusak. Untuk memudah pahamkan tema yang saya angkat malam ini, yaitu nama Allah tidak berdampak, tapi zat yang bernama Allah lah yang berdampak. Saya memakai sarana kartu ATM, kartu anjungan tunai mandiri, salah satu fasilitas di zaman yang modern sekarang ini, yang sudah banyak orang memilikinya. Kita akan memakai itu sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mengambil hikmahnya. Mengambil hikmahnya, ada ilmu hakikat pada kartu ATM tersebut. Kenapa begitu? Karena ATM itu ciptaan manusia, dan manusia ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 60, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Dan Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 126, kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi apapun ciptaan manusia itu hakikatnya ilmunya dari Allah. Dan di dalam ciptaan manusia ada ilmu-ilmu rahasia di dalamnya, yang mana hal itu tidak didapati, tidak ditemui oleh orang-orang yang buta mata hati. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang orang yang buta mata hati. Dalam surat Yusuf ayat 105, Allah Ta'ala berfirman, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya. Jadi orang buta mata hati tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, padahal mereka sudah melihat dengan mata lahiriahnya. Mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya. Mereka nggak bisa mengambil hikmah dari apa yang dilihatnya itu. Karena bukan mata itu yang buta, tapi buta yang di dalam dada. Untuk memudah pahamkan
saya memakai sarana kartu ATM, kartu anjungan tunai mandiri, yang sudah banyak kita ketahui, banyak orang yang memilikinya, yang ada di sekitar kita, supaya kita bisa mudah memahami. Maka saya berikan contoh, misalnya saya sebagai seorang pegawai di sebuah perusahaan ternama yang melakukan penyelewengan, mengambil kartu ATM bos saya tanpa sepengetahuan bos saya, yang mana kartu ATM tersebut pastilah nama si pemilik kartu ATM itu tersimpan di data bank. Dan orang-orang di bank pasti akan meng-cross check jika saya mengambil uang dari pemilik kartu ATM itu, mengalami kesulitan pada waktu berada di mesin ATM, sehingga petugas menghampiri saya lalu mempertanyakan ada apa, ada kesulitan apa. Lalu akhirnya saya berdalih bahwa saya orang terdekat si bos, si pemilik kartu ATM tersebut menyuruh saya mengambil uang sejumlah sekian. Maka petugas mencurigai, karena apa? Kalau memang Anda memang ditugaskan perusahaan atau si bos, kenapa PIN rahasia tidak diberitahukan kepada Anda, sehingga Anda kesulitan mengambil uang tersebut? Akhirnya saya berusaha meyakinkan petugas tersebut dengan memakai nama si bos. Bos saya namanya ini, saya kenal dekat, tapi begini. Maka petugas bank tidak bodoh, sehingga menghubungi si bos, si pemilik kartu ATM tersebut. Ternyata saya tidak diizinkannya mengambil uang yang ada di ATM itu, dengan bos itu melarang petugas bank untuk tidak mengizinkan saya mengakses kartu ATM-nya. Maka disitulah akhirnya kita ketahui bahwa nama yang saya pakai untuk mengelabui petugas bank, dengan saya mengaku-ngaku orang terdekat si bos, ternyata tidak berdampak nama itu. Tapi orang yang bernama si pemilik ATM itulah yang berdampak, yang punya kuasa, yang punya akses rahasianya, yang punya PIN rahasianya. Nah, itulah salah satu contoh yang bisa kita bawa kepada ilmu di dalam berspiritual, ketika kita dalam menjalankan perintah agama. Misalkan membaca Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran banyak firman-firman Allah, ayat-ayat Allah yang tersemat di dalamnya, banyak asma-asma Allah, nama-nama Allah di dalam Al-Quran itu. Tapi tidak serta-merta Al-Quran itu berdampak kepada manusia yang membacanya. Tergantung seperti apa manusianya. Maka kita ingat sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari, akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Quran, namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari agama, sebagaimana halnya anak panah yang melesat dari busurnya. Mereka tidak akan kembali kepadanya hingga anak panah kembali ke busurnya. Jadi kalau orang membaca Al-Quran tidak membawa dampak yang pasti bagi si pembacanya. Tergantung orang itu niatnya untuk apa, orang itu diridhoi Allah atau tidak. Maka kita ingat contohnya di dalam Sahih Muslim, ada orang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, orang dermawan, orang alim, orang mati syahid, semuanya masuk neraka. Gara-gara apa? Ternyata kolbunya rusak. Mereka beramal, mereka memakai sarana ibadah yang Allah ciptakan itu tujuannya untuk dipuji manusia. Jadi mereka ternyata mempersekutukan Allah, nama Allah, ajaran Allah, sarana ibadah yang Allah ciptakan ternyata tidak ditujukan kepada Allah, melainkan ditujukan kepada mereka sendiri. Akhirnya mereka tertolak. Nah, disitulah nama Allah tidak berdampak, namun zat yang bernama Allah lah yang memberi kuasa dampak kepada orang yang dikehendaki. Assalamualaikum